Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fi fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini kita dapat menyambung pelajaran hadis Jawahirul Bukhari ini. Ya, mungkin setelah beberapa minggu yang lalu kosong ya. Yaitu pada hadis yang ke 377. Halaman 156. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan wa afdalukum ahsanukum qada'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemilik hak itu maqalan, hak berkata. Wa afdalukum, dan yang seafdal kamu atau yang sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kamu membayar hutang. Qadaan. Ya. Ini hadis dari Tarf. Ya, ada pangkal hadis tapi hanya dikutip sebagian gitu. Kemudian hadis yang ke 378, bab la yashhadul mu'minu ala jurin iza ashhada. Bab si orang mukminlah tidak akan menyaksikan kecurangan apabila dia bersaksi atau menyaksikan kecurangan itu. Itu babnya hadis itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab kesaksian juga. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan, akhbarana Abdullah, akhbarana Abu Hayyan. Ya, sanad Abu Hayyan At-Taimi Ani Sya'bi Ani Nu'man bin Bashir. Ya, ini Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma qala, sa'altu ummi, aku bertanya kepada ibuku, sa'alat ummi abi ba'dal muhibah li min malihi. Sa'alatnya. Ibuku bertanya kepada bapakku. Jadi ibu bertanya kepada bapakku, kata si Nu'man. Apa katanya? Tentang apa? Sebagian pemberian bagiku, yaitu bapaknya memberikan hibah kepadaku, katanya, dari hartanya. Summa badalahu, maka nampak barangnya. Bahwa bahali, maka bapakku memberikan dia pemberian itu kepadaku. Faqalat, maka ibuku bertanya, la arda hatta tushhidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
aku tidak rela sampai engkau menyaksikan pemberian itu, hibah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi wa ana ulamun. Lalu bapakku mengambil tanganku, wa ana ulamun, ketika itu aku masih kecil, ya, ulam, masih anak-anak. Fa atabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapakku bersamaku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bapaknya itu berkata, inna ummahu binta Rawahah sa'alatni ba'dal muhibah lihaza. Ya. Sesungguhnya ibunya, ibu anak ini, binta Rawahah, jadi istrinya itu namanya, atau ibunya itu namanya bintu Riwahah, yaitu putri si Rawahah. Sa'alatni ba'dal mauhibah. Sa'alatni ba'dal mauhibah. Bertanya kepadaku tentang sebagian pemberianku bagi si bocah ini. Qala, Rasulullah bertanya, alaka waladun siwahu? Apakah kamu punya anak selain dia? Qala, bapaknya menjawab, na'am, ya. Fa'arahu, dan maka Rasulullah melihat kepadanya. Qala, la tushhidni ala jurin. Rasulullah berkata, jangan kamu minta saksi kepadaku atas suatu kecurangan. Wa qala Abu Haris an-Sya'bi, la ashhadu ala jurin. Itu menurut jalur riwayat Abu Haris an-Sya'bi, bukan la tushhidni, tapi la ashhadu ala jurin. Aku tidak akan bersaksi atas sesuatu yang curang. Nah, itu riwayatnya. Hadis yang pertama ini menyangkut ini utang piutang. Ya, di hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, hadis yang yang 377 ini hadis yang ke 2401 di dalam Sahih Bukhari. Sanadnya dari Musaddad, haddatsana Yahya an Syu'bah an Salamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Atan nabiyya rajulun yataqadahu fa aghlaza lahu. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut hutangnya, fa aghlaza lahu. Maka laki-laki itu keras, ya, kasar gitu, kasar dia mintanya. Fahamma bihi ashabu, lalu sahabat-sahabat Nabi menuju kepada dia untuk menghajarnya. Lalu Rasulullah bersabda, da'uhu, biarkanlah dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Dan ditambah, wa afdalukum ahsanukum qada'an. Ya. Jadi laki-laki yang datang itu minta utang, tapi kasar orangnya. Kan banyak orang yang tidak pandai berbahasa halus. Kepada Nabi kasar. Mentang-mentang dia punya punya hak kepada Nabi untuk dibayar oleh Nabi, maka dia meminta dengan kasar. Lalu tentu marahlah sahabat-sahabat yang begitu menghormati Rasulullah SAW, ya, menegur, bahkan ada yang mau menghajarnya.
mukul dia. Ya, enggak. Laki-laki yang kurang adab itu. Tetapi Rasulullah menghalanginya, da'uhu, biarkanlah. Inna li sahibil haqqi, sesungguhnya yang pemilik hak, yaitu yang memberi orang yang memberi utang itu disebut sahibul hak, pemilik hak. Dia berhak pembayaran atas piutang yang diberikannya kepada orang. Ya. Maka pemilik hak itu, orang yang berpiutang itu sesungguhnya memiliki maqalan. Maqalan itu adalah hak tuntut. Saulatul talab. Jadi orang yang berhutang itu, kita yang memberi utang, yang piutang kita itu boleh diminta. Itu hak kita memintanya. Tapi orang yang berhutang itu dia harus sadar diri, harus membayar hutangnya. Maka Rasulullah membayar hutangnya. Ya, membayar karena pas jatuh tempo sesuai perjanjian. Cuma ketika itu hutangnya itu diriwayatkan di riwayat yang lain tuh, Rasulullah berhutang satu ekor unta kecil, ya. Naqah saghirah, yaitu anak unta kecil. Nah, ketika dia minta utang tuh tidak ada unta yang sebesar itu, yang ada yang besar-besar aja. Ya. Lalu bawalah nih unta, lunas hutang saya, kata Rasulullah SAW. Untanya mungkin 3 kali lipat dari utangnya itu. Ya. Protes oleh sahabat, kan untanya kecil, kok dibeli yang besar ya Rasulullah? Nah, gitu. Nah, saya hadiahkan kepada dia lebihnya itu, sisanya. Nah, inilah asbal wurud wa afdalukum ahsanukum qadaan. Jadi tidak mengapa kalau kita memberi hadiah orang yang memberi kita utang. Jadi kita berutang 100, ketika kita membayar, ya, lebihkan utang ini 10 hadiah saya, ya. Tapi jangan disyaratkan oleh yang berpiutang, itu riba. Jadi kalau kita, inisiatif kita ketika membayar itu karena dia sudah berjasa kepada kita, wajarlah dia diberi hadiah, ya. Dan hutang itu wajib bayar sebanyak yang kita ambil, ya, yang diberi hutang, tidak boleh dilebihkan. Lebihnya itu adalah kalau Nabi tidak menerima sedekah. Jadi tapi Nabi memberi hadiah kepada orang laki-laki yang telah memberikan dia utang tadi, dengan seekor unta yang jauh lebih besar dari unta yang dulu diutang kepada orang itu. Nah, itu etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi utang piutang ini harus dua pihak itu harus tahu diri. Kalau kita yang berutang, ya, kalau kita sudah mampu dibayar. Ya, kalau kita yang punya piutang, boleh dituntut. Yaitu hak kita untuk menuntutnya. Nah, itu yang makna dari hadis yang dinukilkan di sini, potongannya oleh musannif. Kemudian yang berikutnya hadis Nu'man ini kisah, yaitu dari Nu'man ini,
tentang bapaknya. Bapaknya namanya Bashir. Ya, dia memberikan pemberian kepada anaknya, kepada Nu'man ini. Ya, waktu dia kecil, masih kecil. Ya. Tapi karena dia kecil, mungkin ibunya khawatir nanti kalau ada persoalan belakang hari ketika dia sudah dewasa. Ada pula yang tidak percaya bahwa ini pemberian ini sudah diberikan kepada sang anak ini, kepada Nu'man ini. Jadi ibunya ini, ibu Nu'man, yaitu bintu Rawahah, minta pemberian itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Maka dibawalah si Nu'man oleh bapaknya yang bernama Bashir ini kepada Rasulullah SAW, dan diceritakanlah bahwa ibunya bintu Rawahah itu minta engkau menyaksikan bahwa saya memberikan hibah ini kepada si Nu'man ini. Ya. Oleh Rasulullah ditanya, wahai Bashir, kau punya anak yang lain tak? Iya Rasulullah. Berarti ada selain Nu'man anaknya. Ada berapa anaknya? Jangan saya suruh bersaksi. Itu namanya curang. Kalau ada hibah pemberian, jangan satu aja anak. Ya. Semuanya harus beri. Kalau satu diberi, satu enggak, nanti bermasalah. Saya pula saksinya. Kan kacau itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushhidni ala jaurin, la tushhidni ala jaurin. Jangan engkau minta kesaksian padaku atas suatu yang timpang gitu, atau curang. Jaur itu lawan dari adil. Ya, kalau berat sebelah, itu jaur namanya. Ya, anak ini diberi, anak sana enggak. Anak yang satu ini enggak. Itu bermasalah nanti. Maka Rasulullah tidak mau menyaksikan dan tidak mau menjadi saksi. Menurut Abu Haris ini dari Sya'bi, la ashhadu ala jaurin, aku tidak bersaksi atas yang timpang atau yang curang. Nah, inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersaksi. Nah, ini sebab urutnya, sebab munculnya di sini dari Rasulullah SAW karena peristiwa itu. Tapi jaurin ini nakirah. Kalau nakirah, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah setelah nafi itu bermakna umum. Ya, aku tidak jangan minta saksi kepadaku atas suatu kecurangan. Berarti kecurangan apapun jangan jadi saksi. Ya. Nah, ini kasusnya memang pada pemberian anak ayah kepada anak. Tentu banyak kecurangan-kecurangan, mungkin apalagi pemilu nanti. Ya. Kalau ada yang jadi saksi nampak kecurangan, jangan taken. Ya. Jadi setiap kecurangan yang merugikan, ya, merugikan pihak-pihak, ya, tentu kita tidak boleh menjadi saksi di situ. Ya, kalau umpamanya dipaksa, bagaimana? Ya, harusnya konsisten. Cuma mungkin dulu pemilu yang lalu itu mungkin saksi-saksi itu banyak yang itu, kata kabar ini. Ada yang meninggal juga. Tapi ya
Mudah-mudahan tidaklah sampai seperti itu. Dari semua kasus kecurangan, kita tidak layak untuk menjadi saksi. Sebagaimana Rasulullah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya itu dalam pembagian atau pemberian kepada salah seorang anak tanpa anak yang lain, itu sudah dianggap tidak adil, jaur itu ya berat sebelah, curang. Itulah pelajaran dari hadis ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat ingat menghindari hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Ya.